Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Gebi Suci Andal Putri dari Perbankan Syariah IAIN Batu Sangkar. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe channel saya, dan untuk teman-teman yang masih belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa konten ini untuk di like dan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Investasi syariah. Apa itu investasi syariah? Investasi syariah yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip syariah dan aturan hukum Islam. Macam-macam dari investasi syariah yaitu ada 5 macam. Yang pertama, deposito syariah. Mungkin dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata deposito ini. Deposito syariah yaitu biasa disebut dengan tabungan berjangka. Memang jika dilihat dari definisinya, belum terlihat perbedaan deposito syariah dengan konvensional, karena perbedaannya sangat sedikit. Yang membedakannya yaitu pada akad. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah dan memiliki prinsip nisbah dan bagi hasil. Yang kedua yaitu sukuk atau obligasi syariah. Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga. Adanya suatu transaksi pendukung underlying transaction berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip. Selanjutnya yang ketiga yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah ini juga merupakan salah satu jenis investasi syariah. Untuk reksadana syariah merupakan jenis investasi yang prosesnya sangat mudah dan bisa dijalankan oleh para investor pemula. Kenapa begitu? Karena kita sebagai investor hanya menyerahkan dana kepada mereka yang ahli, lalu diinvestasikan ke produk-produk investasi yang dikelola secara syariah. Yang keempat, saham syariah. Nah, untuk kata satu ini, mungkin teman-teman sudah paham apa itu saham. Kalau menurut OJK, saham syariah adalah efek surat berharga yang memiliki konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha yang produk dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, produk yang tidak dinyatakan halal oleh MUI berarti tidak termasuk produk syariah. Contohnya perusahaan rokok atau minuman. Terakhir, investasi emas. Berbeda dengan 4 jenis investasi syariah sebelumnya, investasi yang terakhir ini ada benda nyatanya, yaitu emas atau logam mulia. Memang masih banyak perdebatan mengenai investasi emas ini, antara boleh atau tidaknya diperjualbelikan emas secara tunai. Untuk sebagian negara, emas menjadi semacam mata uang, sehingga untuk diperjualbelikan bertentangan dengan syariat Islam. Tapi untuk di negara kita, Indonesia, emas bukanlah alat tukar untuk bertransaksi, melainkan sebagai komoditi. Semoga video ini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman untuk memulai investasi, yaitu dengan